Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Mulyana Wismi, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran terkait dengan materinya adalah jurnal umum. Nah, pembelajaran pada hari ini, pada kesempatan ini terkait dengan mata kuliah perencanaan pengajaran bidang studi akuntansi. Untuk itu, silahkan simak videonya. Ya, Anandaku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dimohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelasnya. Sama. Ya, baik, karena hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan akuntansi dan saldo-saldo akun normal dan juga tentang persamaan akuntansi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Nanda sekalian, apakah Nanda sudah pernah mendengar tentang jurnal umum? Belum. Berarti kayaknya tidak dibaca materinya, Di. Ya, karena saya sudah kirimkan kemarin materinya, tadi malam materinya di grup WhatsApp kita tentang jurnal umum. Ya, sekarang bisa materinya dibuka kepada di HP-nya masing-masing. Ya, kita akan membahas pertama tentang jurnal umum ya. Jadi jurnal umum itu adalah tempat untuk mencatat segala jenis transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Ini muncul karena adanya transaksi yang terjadi di perusahaan. Dan tujuannya itu adalah melakukan identifikasi, penelitian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi. Kemudian, fungsi dari jurnal umum ini ada 5. Yang pertama yaitu adalah fungsi historis, dan kemudian fungsi analisis, informatif, pencatatan, dan fungsi yang terakhir adalah fungsi instruksi. Kemudian, Ananda sekalian bisa melihat di situ ada 2 gambar. Di situ yang sebelah kiri itu adalah gambar umum tentang tabel jurnal umum. Nah, di situ bisa dilihat, sebelum kita membuat tabel jurnal umum, kita harus mencatat terlebih dahulu nama perusahaannya. Kemudian diikuti dengan keterangan bahwa tabel tersebut adalah jurnal umum dan diikuti periode akuntansi yang ada di yang akan kita catat. Kemudian gambar yang di sebelah kanan itu adalah contoh dari jurnal umum yang sudah siap, tapi di situ dia kekurangan tabel nomor bukti. Nah, nomor bukti ini diisi dengan dengan nomor dari dokumen transaksi yang terjadi. Kemudian kolom tanggal yang sebelumnya dari nomor bukti itu ditulis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Makanya kenapa jurnal umum ini dia mencatat transaksi secara kronologis. Kemudian di tabel itu ada kolom yang selanjutnya, yaitu kolom keterangan. Di situ berisikan tentang jurnal yang terkait atau jurnal akun yang terpengaruh dari transaksi yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada referensi. Nah, kolom referensi ini diisi dengan nomor akun yang pada saat diposting ke buku besar. Kemudian ada kolom debit dan kredit. Nah, debit dan kredit ini adalah mencatat nominal dari transaksi yang terjadi. Nah, kemudian di situ ada contoh transaksi. Bisa kita lihat di situ contohnya itu pada tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatu Rizki. Jadi kita sudah dapat ya nama perusahaannya. Nah, sebelum kita membuat jurnal umumnya itu kita catat nama perusahaannya. Jadi nama perusahaannya Binatu Rizki. Kemudian dituliskan informasi bahwa tabel tersebut adalah jurnal umum dan dia terjadi pada Januari. Jadi kita tulis ini di akhir periode Januari, yaitu tanggal 31 Januari. Kemudian di situ ada mengatakan bahwa dia menyetorkan uangnya. Nah, di persamaan akuntansi kemarin, menyetorkan uang ini adalah kas bertambah. Apabila kas bertambah ada di kolom debit. Ya, diingat-ingat kembali pelajarannya ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya. Jangan dilupakan karena ini saling berkaitan. Kemudian akun yang terpengaruh yang kedua adalah
modal. Karena apa? Tuan Ilyas ini menyetorkan uangnya sebagai modal, artinya modal bertambah. Nah, kemudian jika modal bertambah ada di kolom mana? Debit. Kredit. Oh, kredit. Ya, belajar lagi ya di rumah. Ya, oke Bu. Ya, baik. Saya kira karena kita terbatas waktu pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang jurnal umum? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya artinya sudah paham semua. Apa ada yang bisa kasih kesimpulan? Saya Bu, Ya, silahkan Anda Hastinda. ya jurnal umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis. Ya, Sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit ataupun kredit. ya bisa didengar ya semua. Ya bisa. Ya, baik, itu adalah kesimpulan dari Ananda Hastinda. Saya ucapkan terima kasih ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang buku besar. Nah, diharapkan Ananda sekalian itu mempelajari terlebih dahulu apa-apa yang terkait dengan buku besar. Jangan kayak tadi ditanya apa yang dimaksud dengan jurnal umum, malah tidak ada yang tahu. Jadi pertemuan selanjutnya harus ada yang tahu tentang buku besar. Ya Bu. Ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga Ananda sekalian bisa sehat sampai pertemuan selanjutnya. Amin. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, saya persilahkan kembali kepada ketua kelasnya untuk berdoa, memimpin temannya untuk berdoa. Baik, mungkin itulah materi yang sempat dibawakan Ibu pada hari ini. Sebelum kita menutup kelas, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Sandi. Ya, kembali lagi jaga kesehatannya dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu terrealisasinya video ini sehingga tugas saya bisa terpenuhi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama penyampaian materi dan selama video berlangsung. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir kata saya dan Mulyana Wismi mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.